Baiklah, ada pertanyaan, PK saya cair tapi BPNT atau bantuan pangan non tunai tidak cair. Dan saya PK tidak menerima BPNT. Nah, ini sedikit solusinya ya, bisa nanti dipraktekkan. Simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ke channel saya Aziz Guerido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, yaitu program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, dan juga bantuan sosial tunai atau BPNT, dan juga kali ini bantuan sosial tunai juga. Ya, yang pastinya berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan bahas tentang permasalahan ya terkait penerima bantuan PKH tapi BPNT-nya untuk bulan ini atau kemarin tidak cair. Nah, ada juga pertanyaan, saya PKH tapi kok tidak menerima bantuan pangan non tunai, seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, sebelum saya lanjutkan, tentunya bagaimana kabarnya sobat sosial kali ini? Ya, moga-moga tetap sehat selalu, dijauhkan dari pandemi COVID-19, dan sekarang adalah waktunya PPKM darurat dari pemerintah sampai tanggal 20 ya. Tetap selalu patuhi peraturan dan juga protokol kesehatan seperti itu. Moga sehat selalu. Nah, apa sih tentunya yang penting ya, yang suka dengan video ini ya, jangan lupa tekan tombol like di bawah, dan yang mau bertanya terkait bantuan sosial ya, langsung saja komen di bawah ya, nanti akan saya jawab sebisanya, karena memang perkembangan bantuan sosial itu sangatlah dinamis ya, jadi nanti bisa langsung tanya di bawah, atau pertanyaan-pertanyaan terkait bantuan sosial yang lain mungkin nanti bisa di bawah ya. Nah, yang ketiga yaitu biar bersemangat untuk membuat video dan bantuan sosial ya, yaitu dengan subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima notifikasi ketika saya mengupload sebuah video terbaru terkait informasi bantuan sosial seperti itu. Baik, kali ini saya akan membahas tentang perkembangan info ya. Memang lagi-lagi untuk kali ini ada PKH cair, ada BPNT-nya tidak cair, ada juga PKH tidak mendapatkan bantuan pangan tunai. Tapi yang ini lebih update atau lebih informasi terupdate ya terkait PKH, menerima PKH tapi tidak menerima bantuan pangan tunai, ataupun biasanya menerima bantuan pangan tunai tapi untuk akhir-akhir ini tidak menerima bantuan pangan tunai. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ini sebagai referensi saja ya terkait perlu diketahui bersama ya. Memang PKH dan BPNT itu kalau di dalam Kementerian Sosial itu berbeda dalam penanganannya ya. Kalau PKH itu masuk dalam Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Dirjen Lijamsos ya. Kalau BPNT itu masuk dalam Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau PFM seperti itu. Nah, kedua bantuan sosial ini memang berbeda. Meskipun penerima PKH mendapatkan komplementaritas yaitu berupa BPNT, yaitu meskipun penanganannya beda seperti itu. Direktoratnya berbeda. Nah, mungkin ini menjadi salah satu, tapi itu cuman analisa saya saja, tapi karena kali ini ada perbaikan yang besar-besaran ya, mungkin akan dikelola bersama antara data ketiga PKH, BPNT atau BST ataupun bantuan untuk KIP dan KISB sebagainya itu dikelola dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, mungkin itu karena memang tapi kalau dari pengalaman saya kemarin itu ya terkait yang tidak cair BPNT itu memang KPM ini masuk dalam NIK yang tidak padan atau tidak valid, misal tidak sesuai dengan Dukcapil, namanya ini
yang lebih mudah ST sama Siti gitu, seperti itu. Yang berbeda itu memang ketika saya sudah benahi valid itu PKH-nya cair, tapi BPNT-nya itu tidak cair. Ada pula seperti ini, memang orangnya cair tapi dalam ART atau anggota rumah tangganya itu salah satunya memang tidak padan. Nah itu PKH-nya tetap cair tapi BPNT-nya tidak cair, seperti itu. Jadi itu sebagai suatu alasan kenapa ada beberapa bantuan pangan non tunai tidak cair tapi PKH-nya cair. Nah, tapi kemarin itu karena ada pelaporan, saya diminta dari kabupaten terkait untuk siapa saja sih PKH ataupun PKH yang BPNT-nya tidak cair. Nah, itu dilaporkan, itu alhamdulillah bulan selanjutnya itu bisa cair beberapa. Ini dari supervisor terkait DTKS di tingkat kabupaten. Jadi kami merekap beberapa KPM yang memang belum cair, seperti itu. Ada juga kemarin itu yang belum masuk DTKS. Kalau permasalahan belum dapat BPNT itu kemarin memang salah satu dari KPM PKH saya itu belum masuk dalam DTKS. Nah, tapi ketika saya koordinasi dengan desa, nah itu sudah didaftarkan untuk verbal ya, yaitu pengupdatean data DTKS. Alhamdulillah pada waktu setelah lapor itu BPNT-nya bisa cair. Mungkin itu. Jadi itu BPNT tidak cair itu pertama memang belum padan NIK-nya ataupun namanya dan sebagainya, dan juga memang belum masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, yang paling penting itu KPM itu tetap konsultasi kepada pendamping. Nah, seperti itu. Nah, yang paling tepat apa? Semisal kalau di masing-masing desa itu kan memiliki namanya ketua kelompok semisal. Nah, KPM saja itu lapor pada ketua kelompok, bu atau temannya semisal tangganya ya, catat saja. Nah, nanti bisa direkap dan bisa diberikan kepada pendamping sehingga pendamping bisa merekap siapa saja KPM PKH yang memang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai, seperti itu. Jadi nanti bisa ketahuan. Nah, seperti ketahui bahwa BPNT ini adalah untuk pemilik PKH itu sangatlah sebagai komplementaritas ya. Jadi itu berdasarkan undang-undang itu harus dipenuhi karena memang itu salah satu penerimanya, seperti itu. Tapi kalau BST ya tidak boleh menerima BPNT dan juga PKH karena memang salah satunya. Jadi PKH tidak boleh menerima BST, BPNT tidak boleh menerima BST, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Kalau memang masih bingung atau penjelasan saya belum jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti bisa sharing. Dan selanjutnya mungkin yang video ini ya dikira penting ya, jangan lupa untuk di-share ke media sosial ya, baik itu Facebook dan sebagainya, sehingga bisa menerima informasi terkait bantuan sosial, seperti itu. Mungkin itu video dari saya, moga-moga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.